Ada kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya ada lawatan Tuhan yang dahsyat boleh terjadi pada pagi hari ini. Ada kesembuhan, ada kelepasan, ada sukacita, ada jawaban-jawaban atas apa yang kami tanyakan selama ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan kita. Amin. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Amin. Akan ku beriku salib-Mu, syukurlah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Amin. Sama-sama katakan, hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Amin. Akan ku ikut salib-Mu, syukurlah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sehari ini hari yang terbaik. Kita sama-sama memuji Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Amin. Akan ku ikut salib-Mu, syukurlah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala
bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, kehendakmu terjadi, semua tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Kita mau sama-sama nyatakan dengan iman kita. Akan ku salib, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatkan imanku. Akan ku salib, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatkan. Ku pikul akan ku salib, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatkan teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik, hari yang terbaik, hari yang terbaik. Amin. Sebab hari ini hari yang terbaik, hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Karena kita punya sahabat yaitu Yesus. Amin. Nyatakan dengan sukacita, hidup yang kupilih buatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, dapat lakukan cara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, sumber kuatku. Hidup yang kupilih buatku berarti,
kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, oh, dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Amin. Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan di sisiku. Kau sumber kuat. One more time, Yesus. Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada. Amin. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Sumber kuatku. Sama-sama katakan Yesus. Amin. Yesus. Kita mau katakan dengan iman kita dan percaya. Say, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Amin. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, 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 Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Woo! Sahabatku. Yesus, Kau yang sabar selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Segala pujian kami
Hanya bagi Engkau Allah kami yang besar, amin. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang dahsyat. Allah kita dahsyat dan besar, amin. Wow. Saya percaya Bapak Ibu semua sangat bersuka cita bersemangat untuk memuji Tuhan. Karena mengalami Tuhan dalam hidup Bapak Ibu sekalian, amin. Baik, saat ini kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu boleh menyiapkan amplop persembahannya. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang belum memiliki amplop persembahan, boleh melambaikan tangannya. Baik, persembahan boleh diberikan melalui amplop ataupun melalui transfer ya, ke rekening GBI WTC Kota Wisata. Saya memberikan waktu, silakan. Baik, kita akan sama-sama mendeklarasikan persembahan kita. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil, customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga, menerima hadiah, kejutan dan penghargaan, diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan, keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik, persembahan boleh dimasukkan ke dalam kotak ketika akan pulang atau selesai ibadah. Kami persilakan untuk duduk kembali. Baik, dari antara Bapak, Ibu, Saudara terkasih, apakah ada yang baru pertama kali beribadah di tempat ini? Boleh lambaikan tangannya. Baik, tidak ada, semua adalah jemaat yang setia. Kita berikan tepuk tangan untuk setiap kita yang ada di tempat ini. Baik, kita mau siapkan hati kita. Engkau sungguh besar, Tuhan. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap musim hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu.
Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Amin. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap musim hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, amin. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, amin. Tak terduga karena-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap musim hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Amin. Tak terbatas kuasa-Mu, amin. Tak Kau yang ku andalkan di setiap musim hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari kita bangkit berdiri. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap musim hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu.
Kasih-Mu tidak terbatas Tuhan. Kau terduga. Amin. Kau yang ku percaya di setiap musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap musim hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di selama musim hidupku. Kau yang ku percaya di selama musim hidupku. Kau yang ku percaya di selama musim hidupku. Oh, kami kagum akan Engkau, Tuhan. Kami kagum akan Yesus. Engkau sungguh besar, Allah yang berkuasa. Hey, terima kasih, terima kasih Yesus untuk setiap kebaikan-Mu bagi kami. Kami tinggikan Engkau. Henaralabayase, sebab Engkau yang layak kami puji, Yesus. Henaralabayase, segala kebajikan, segala kemanusiaan hanya bagi Tuhan yang bertata di atas setiap pujian kami. Henaralabayase, Kau yang kuandalkan, Yesus. Hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan.
hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan di dalam hidup kami. Satu-satunya yang ku andalkan. Amin. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Nyatakan Amin. satu-satunya. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Ya, benar Tuhan, Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan dalam kehidupan kami. Terlebih ketika kami mengalami berbagai macam musim kehidupan, pergumulan demi pergumulan, perasaan sedih, perasaan khawatir, takut, marah, gelisah. Kami mau mengandalkan Tuhan. amin. Engkaulah sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami. Engkaulah yang memberkati kami, penyembuh kami dan pemulih kami. Terima kasih Tuhan, karena begitu dalamnya cinta-Mu atas kehidupan kami. Kami kagum melihat, merasakannya.
Karena kuasa-Mu begitu besar, penyertaan-Mu ajaib, dan kasih-Mu yang luar biasa. Cara-cara dan jalan-Mu tak terselami oleh kami, tak terduga. Kami bersyukur dan bangga memiliki Tuhan. Untuk itu siang hari ini Tuhan, di hari Sabat-Mu dalam ibadah saat ini, hati kami tertunduk di hadapan-Mu. Kami bersyukur boleh berfellowship menyembah Tuhan. Dan sebentar kami boleh mendengarkan sapaan firman-Mu. Yang kami yakini firman-Mu itu menjadi suluh langkah kami. Kekuatan hidup kami. Dan mendidik kami menjadi anak-anak yang semakin Tuhan sempurnakan. Terima kasih Tuhan, mari Roh Kudus. Engkau boleh leluasa bekerja atas setiap kami. Berbicara kepada kami, mendidik kami, membimbing kami, dan membuat kami semakin menjadi pribadi yang kuat. Demi Kristus yang hidup sang firman itu, setiap kita yang sama-sama rindu diberkati, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, jemaat yang dikasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan yang siang ini kita ambil dari kitab Ulangan. Ulangan pasalnya yang ke-32. Slide yang kedua bisa dibuka, Ulangan yang ke-32. Ayatnya di situ ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama yuk, di depan ini sudah terpampang Ulangan pasal 32 ayat 9 sampai dengan yang ke-10. 1, 2, 3. Tetapi bagian Tuhan ialah umat-Nya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatnya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, belum lama ini saya diberi kepercayaan untuk menangani konseling sebuah yayasan. Waktu itu yayasan ini ulang tahun, yang ke-20 tahun. Kemudian mengadakan seminar, dan seminar itu materi salah satunya adalah bagaimana setiap peserta diwajibkan menggambar orang, menggambar pemandangan, menggambar pohon yang itu akan mencerminkan kepribadian dia. Tugas saya adalah, ini sudah ada yang menafsirkan, Bu, ternyata si A ini punya kepahitan. Bu, ternyata si B punya luka hati. Ternyata si C selingkuh. Itu ada kayak gitu. Tugas Bu Krisna adalah mengkonfirmasi. Betulkah itu hasil gambar A, B, C, D, E orang-orang ini? Jadi setiap hari selama kurang lebih 2 bulan ini saya ada ya seharinya 4 sampai 5 lah. Karena kalau terlalu lama juga capek, terlalu banyak. Saya akan mengkonfirmasi, selamat pagi, saya tim dari kemarin waktu seminar ulang tahun yayasan ini mau mengkonfirmasi Bapak namanya ini, Ibu ini benar seperti ini. Misalnya Ibu Ana, kemarin disuruh gambar ya? Oh ya Bu Krisna, gambar apa? Oh ya orang, pohon gitu ya, kemudian pemandangan. Ya izinkan saya mewakili dari tim yayasan untuk menyampaikan hasil gambar Ibu. Ternyata Ibu pernah mengalami luka hati di waktu masa lalu. Kalau Ibu benar, silakan mengatakan benar, boleh jelaskan, kalau tidak, tidak. Gitu aja udah nangis. Betul Bu, betul sekian tahun yang lalu gitu ya. Mama saya kalau saya pulang sekolah tuh udah bak pentung teriak untuk saya pergi ke padang cari kayu. Tetangga sebelah sampai, bukan tetangga Bu Krisna, desa sebelah teriakan mama saya kedengeran. Kalau tetangga sebelah kan masih dekat ya. Ini ngomong desa sebelah Bu, itu pasti kedengeran teriak mama saya. Terus sekarang bagaimana? Saya juga melakukan itu ke anak saya. Kalau anak saya marah, saya pukul, saya teriakin. Ini menunjukkan jiwa-jiwa yang rapuh. Jiwa-jiwa yang kosong.
kepahitan luka hati yang masih di bawah yang belum beres. Kemudian pola asuhnya keliru, berelasinya keliru, yang ada cuman baperan, marah-marah, tersinggung, mudah putus asa. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita memiliki karakter yang stand strong. Sama-sama katakan 1, 2, 3, stand strong. Klip yang pertama, slide pertama, stand strong itu, klip yang pertama, slide pertama. Stand strong itu atau berdiri kokoh, kuat. Ya, itu bisa terwujud ketika kita mengandalkan Tuhan. Makanya lagu tadi kan mengatakan satu-satunya klip yang pertama masih awal tadi sebelum ada slide 1, slide kedua, slide yang ketiga, ada satu slide ya, bukan klip ya. Slide yang pertama. Iya, yang segitiga itu. Stand strong, sikap yang kuat, pribadi yang kuat itu bisa terwujud ketika kita mengandalkan Tuhan. Ya, ketika kita mengandalkan Tuhan pasti hidup dalam iman. Iman itu enggak cuma percaya tetapi juga memperkatakan. Kalau kita khawatir, ini saudara-saudara di sini mungkin masih ada yang belum punya pacar, bergumul dengan pacar, atau suami istri bergumul dengan relasi, atau bergumul dengan kesehatan, atau keuangan apapun. Kita bisa memperkatakan, saya akan kuat Tuhan. Karena ada Tuhan. Saya pasti bisa Tuhan. Kan Tuhan akan menolong saya. Saya kan gak dibiarkan sendirian toh Tuhan. Tuhan pasti akan di sekitar saya. Tadi janji Tuhan dikatakan apa? Tuhan itu akan mengelilingi kita. Mengelilingi itu gak cuma di depan kita. Gak cuma di belakang kita. Enggak cuma di samping kanan kiri kita. Kalau di depan kita, Tuhan kemudian saya geblak ke belakang, siapa yang nangkap? Tapi kalau Tuhan mengelilingi kita, saya mau terjerembab jatuh nih ke depan. Tuhan sigap menangkap. Saya kelelahan nih, mau geblak ke belakang. Tuhan dengan leluasa cepatnya menolong saya. Atau mungkin kita terseok-seok mau jatuh ke kiri, kelimpungan karena lemes belum makan, jatuh ke kanan. Tuhan juga dengan segera akan menolong kita. Itu namanya mengelilingi. Dan Tuhan itu mengelilingi kita dari ulangan yang 32 tadi. Tuhan mengelilingi kita di tanah yang tandus. Saya nggak tahu sekarang dompet Bapak Ibu tandus nggak? Ya toh, jangan-jangan kering. Kemarin saya jalan-jalan ke puncak Gunung Mas. Siapa yang pulsanya 0 dapat hadiah gitu ya. Wah gitu ya, pada diketawain tapi ada juga gitu ya. Tandus itu, ya tandus. Atau mungkin ketakutan kita tentang masa depan kita keterima kuliah di mana, tentang jodoh kita, penyakit kita sepertinya ketakutan seperti di padang belantara tadi dikatakan, di padang gurun yang mungkin kita kepanasan, dahaga, haus. Siapa di sini yang haus kasih sayang? Istri-istri yang haus kasih sayang, suami saya boro-boro bu, nyium aja gak pernah. Boro-boro minta jalan-jalan, healing jalan-jalan. Gak pernah akan diizinkan bu, suami saya gak kayak gitu. Kita haus sebagai istri, diperhatikan, dipeluk, dicium, diajak jalan-jalan. Tapi kok kayak padang gurun, tandus. Tuhan mengelilingi kita. Ya, ini pada senyum-senyum ini apa ini? Hah? Suami pada kemana, istri pada kemana, atau mungkin suami yang selalu pingin mencintai istri. Waduh bu, saya kalau di rumah takut dengan istri saya, ngomelnya bu, kayak nenek lampir. Halo, yang merasa seperti itu, mari kita bertobat. Tapi hari ini kita mendapatkan janji Tuhan. Dia mengelilingi kita saat kita ketandusan, ya, kekeringan, hampa, haus. Saat kita mungkin ketakutan tentang apapun, penyakit, apapun, keuangan dalam diri kita, Tuhan mengelilingi kita. Kalau dikelilingi Tuhan rasanya senang ya, rasanya aman. Tapi yang kedua tadi janji Tuhan akan mengapakan? Kita akan diawasi. Tuhan itu mengelilingi, mengawasi dan menjaga. Kalau kita diawasi Tuhan, perasaan kita gimana? Perasaan kita gimana kalau diawasi Tuhan? Aman. Hah? Yang lain? Tenang. Kalau pas perlakuan kita baik.
Ya kok ketawa aja ta. Kalau kelakuan kita baik, diawasi Tuhan, tenang. Lah kalau Anda sedang berbohong, takut. Anda sedang selingkuh, wah ketahuan Tuhan. Anda sedang korupsi, sedang nonton pornografi, sedang lirik sana lirik sini padahal sudah punya pasangan. Manusia melihat apa yang kelihatan, tapi Tuhan melihat hati kita. Jadi ketika kita banyak pergumulan, hati-hati. Tuhan selain mengelilingi kita, dia juga mengawasi kita. Makanya kita harus beriman. Hidup dalam Tuhan, memperkatakan iman kita. Dan punya passion melakukan yang terbaik dengan peran-peran kita. Sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai suami, sebagai istri. Ada anak-anak, apalagi anak zaman now ya. Aduh, kadang-kala gampang baperan. Makanya ada yang namanya strawberry generasi. Generasi strawberry. Lembek, pinter-pinter. Strawberry itu merah menyala, tapi dalamnya gampang lonyot. Gampang rapuh, gampang benar-benar lembek sekali kalau 1-2 hari dipegangannya udah. Hatinya rapuh. Kemudian kita menyalahkan anak kita gitu. Jangan-jangan kita yang bikin dia lembek. Kita menjadi parents strawberry parents. Yang apa-apa selalu mengangkat punya anaknya, sini tak bawain. Sini mama kerjain PR-nya, udah mama beresin aja. Mama itu nakal, mama yang akan pasang badan. Papa akan coba yang lapor. Kita yang selalu mencoba menjadi tameng bukan buat anak kita. Kita memanipulasi, menguasai anak kita. Ambil bagian padahal itu mengkerdilkan anak kita. Kita melakukan passion kita, bagian kita yang terbaik, tetapi jangan sampai salah. Makanya butuh hikmat dari Tuhan. Sehingga suatu saat kalau anak kita hidup menemui pergumulan demi pergumulan. Yang pasti ada, karena mengikut Tuhan itu tidak pernah nggak ada pergumulan. Filipi 1 ayat 29, kepada kamu kukaruniakan bukannya sekedar untuk percaya, tetapi juga untuk menderita. Jadi kalau setiap kita belum pernah menderita, belum pernah meneteskan air mata ketika mengasihi suami, mengasihi istri, ketika mendidik anak kita, mungkin malah diragukan. Saya sih nggak pernah Bu, nangis-nangis, oh saya marahin aja, lah itu harus bertobat. Hati kita harus dilembutkan. Banyak anak-anak zaman sekarang, zaman now yang sakit hati pada orang tuanya. Ada yang konseling pada saya benci ke papa saya. Dikit-dikit dia nyimpulin apa yang dia lihat. Maksudnya apa? Saya tidur sebentar nih Bu, dia buka kamar saya. Kemudian papa saya akan mengatakan, dari tadi kerjaannya tidur melulu. Kapan belajarnya? Mau jadi apa kamu? Jadi anak jadi kepahitan. Dan itu menunjukkan mental-mental yang rapuh. Karena lupa akan kasih sayang Tuhan. Lupa bagaimana mendemonstrasikan Tuhan dalam kehidupan berkeluarga. Ntar kalau kemudian main HP, bapaknya juga atau ibunya lihat, dari tadi main HP melulu. Mau jadi apa kamu? Mimpin diri sendiri aja gak bisa. Kerjaannya melulu main HP. Padahal saya sudah tadi belajar Bu, udah ngerjain PR, udah nyuci piring saya sendiri. Kenapa bukan itu yang dipuji, yang dilihat, saya sakit hati. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terbiasa memperkatakan hal-hal yang bukan bentuk iman, bukan bentuk cinta kasih, mari kita bertobat. Karena anak-anak zaman now kalau kita nggak pegang hatinya, nggak mengasihi sungguh, nggak mengerti memberikan teladan dan memakai hikmat Tuhan, dia akan lari. Generasi Z ini akan lari dari kehidupan kita. Kita akan ditinggalkan. Ngomong kasarnya kita akan dikepret, terserah lu mau ngomong apa. Papi mami mau ngomong apa. Kalau kita kadang-kala juga ngomong, anak sekarang minta ganti HP, ganti sepatu dulu ya nak. Nah kita mau ngajarin nih. Orang tua zaman now mau mengajarin. Sesuai dengan zaman old dulu. Zaman dulu, mama ini kalau ke
Sekolah saja nggak pernah pakai sepatu loh. Kamu kok sudah minta ganti? Anak zaman sekarang zaman now jawabnya apa? Siapa suruh lahir zaman dulu? Udah, enteng banget kayak gitu. Enteng nggak mikir. Padahal kita maunya kan ngelatih untuk ngiret. Sederhana. Kita harus mengerti pribadi anak-anak zaman sekarang. Ketika kemudian kita mungkin mengatakan dulu ya, anak kita nih minta ayam, minta carbonara, minta spaghetti, minta yang mozzarella, apapun yang kita dulu senangnya cuma gado-gado, makan nasi susah. Kemudian kita ngomong, mama dulu ya, makan nasi aja susah. Ya akan dikatakan, salah sendiri lahir zaman dulu. Tadi udah siapa suruh lahir zaman dulu, sekarang salah sendiri. Anak-anak akan seperti itulah. Kita kalau kemudian marah, kamu ya nggak punya sopan santun, itu namanya kita nggak kuat. Kita termakan emosi anak kita. Kita terpancing kemudian maki-maki anak kita. Kita kehilangan anak kita. Bukan begitu maksud mama. Ya, ini cuma memberikan gambaran, cuman itu juga udah kuno, mah. Mari kita menjadi pribadi yang stand strong. Apapun situasi yang sedang kita gumuli saat ini. Dengan melakukan bagian kita, passion tetap semangat, ada cinta, ini yang penting. Kalau orang dalam keluarga juga WTC di sini ya untuk keluarga besar GBI, Kota Wisata ini punya cinta. Jam-jam segini kan juga nggak gampang untuk beribadah. Tapi karena kita punya cinta, ada ingin bersekutu, kita dikuatkan untuk melangkah sampai di sini. Kita dikuatkan untuk menopang satu sama lainnya. Kadang-kadang memang jatuh, bangun. Oke, next berikutnya kita lihat ayat tadi. Ulangan 32 ayat 9 sampai 10. Lihat ini, Tuhan mengelilingi kita. Jadi jangan takut apapun pergumulan kita. Dia mengawasi kita, maka perilaku kita yang kita lakukan harus yang terbaik. Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ya, passion kita, kalaupun melayani bukan untuk aktualisasi diri kita, tetapi untuk mengaktualisasikan siapa Tuhan. Melayani bukan untuk mengisi waktu kosong kita, tapi sebagai ucapan syukur kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Melayani bukan untuk mencari kemegahan nama kita, tapi nama Tuhan yang diagungkan. Kita mempromosikan, mengedepankan Tuhan sehingga orang merasa diberkati dan mempermuliakan Tuhan melalui pelayanan kita apapun itu. Ya, itu namanya kita benar-benar siap diawasi Tuhan. Dalam keluarga kita, anak-anak juga menghormati orang tua, tidak menyalahkan orang tua juga mengerti hati anak, memahami isi hati anak. Kita juga akan dijagainya. Kalau dijaga itu ya mau pagi, siang, sore, malam, mata Tuhan tertuju pada kita, bahkan dikatakan kita seperti biji matanya. Kita sedang jalan-jalan nih di pinggir pasir. Ya, ada pasir, ada pantai, kemudian ada yang melempar pasir ke dalam tubuh kita. Apa yang kita lindungi? Mata. Nggak mungkin kita, jangan gitu kan. Kemudian lempar, jangan dong, jangan. Kan kita nggak melindungi tubuh kita. Pasti yang dilindungi adalah mata kita. Itu artinya betapa kita itu menjadi pribadi yang diutamakan Tuhan. Kita itu biji mata Tuhan. Berarti kita itu sangat diutamakan, sangat penting di hadapan Tuhan. Jadi kalau itu sudah kita klaim, kita pahami, kita dikelilingi Tuhan, kita diawasi Tuhan, kita dijagai Tuhan, kita dijadikan biji matanya, nggak perlu kita takut. Jalan terus bersama Tuhan. Walking with Jesus. Next berikutnya. Nah, ini bagian dari sebuah lagu ya. Lagu yang mendukung tema kita saat ini. Supaya kita tetap kuat. Saat badai menyerang, kita justru akan Tuhan bawa untuk naik ke atas, terbang melalui badai demi badai. Kalau kita menjadi pribadi yang stand strong. Beriman,
mengandalkan Tuhan, punya cinta, dan melakukan bagian kita dengan baik. Tanyakan sama-sama ya. Lingkupiku dengan sayapmu. Kita resapi lagu ini. Biar kita tenang bersama Tuhan. Yuk. Lingkupiku. Ayo nyanyikan sama-sama. Dengan sayapmu naungiku. Naungiku dengan kuasamu. Dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Kita akan tenang. Dia punya kuasa yang luar biasa. Dia akan membawa kita naik dan semakin naik, semakin naik. Kalau Anda nggak setia dalam perkara kecil, pergumulan kecil nggak bisa menyelesaikan, Tuhan tidak akan memberikan berkat dan pergumulan yang jauh lebih besar. Yang membuat sayap kita semakin kokoh. Betul kita kadang-kadang jatuh dan jatuh terbangun lagi. Tapi ketika bersama Tuhan, kita tetap bisa berdiri tegak dan menjadi berkat. Coba klip video yang pertama. Kita buka klip video yang pertama. Ini menunjukkan ini loh manusia. Kadang lelah. Jatuh bangun. Tetapi kita bisa melalui bersama Tuhan. Kita lihat ya. Berapa kali saja kita ini jatuh, artinya kita kadang-kala putus asa, menjerit, menangis. Tetapi tidak ada orang sukses tanpa mengalami sebuah kegagalan, sebuah kejatuhan. Tuhan melatih otot-otot rohani kita untuk kuat. Kepada siapa kita berseru, kepada siapa kita mengandalkan ketika kita ada persoalan, itu yang terpenting. Dan bagaimana kita menyelesaikannya, adakah cinta? Adakah selalu kerinduan melakukan yang terbaik? Adakah selalu saya percaya Tuhan saya bisa, Tuhan pasti mampukan saya. Sering gak kita memperkatakan hal seperti itu, namanya self talk, bicara pribadi dengan Tuhan. Tuhan gak tinggalkan saya kan, Tuhan saya udah pingin jodoh nih, tahun ini atau tahun depan Tuhan, buat saya sabar, pasti ada kan Tuhan. Itu namanya kita beriman, memperkatakan dan meyakini kuasa Tuhan. Jatuh bangun, tadi dikatakan melelahkan. Terkadang kita lelah, tapi kita punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar gitu kan. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Tuhan itu besar kuasanya, sanggup menggenapi. Jadi kalau kadang-kala kita yang putus asa, kemudian nyalain keadaan, nyalain orang lain, nyalain sekeliling kita, itu bukan orang yang pemenang.
itu nggak meyakini kuasa Tuhan. Kita ini orang yang jatuh bangun, tapi Tuhan buat kita stand strong, menjadi pemenang atas setiap kehidupan. Kalau ibu-ibu kemudian anaknya marah ikut marah, kita bukan pemenang. Anak marah diikutin marah, suami marah dilawan dengan marah. Padahal firman Tuhan ya harus dengan kasih, dengan kebaikan. Kalau kita menjadi orang kuat seperti itu, kasih yang terus dikedepankan. Suami ngomel kita diem dulu, istri ngomel diemin dulu, nanti pas baik. Atau kalau perlu mau minum apa mah, tak beli, apaan minum, ya sudah. Kalau emang nggak mau ya sudah, kan gitu kan. Kita berusaha melakukan yang terbaik, passion kita, hikmat Tuhan dengan cinta. Kalau nggak mau ya sudah, berikan ruang sendiri dulu. Itu kan hal yang kecil tetapi sehari-hari penting untuk kita perhatikan. Bagaimana kita menyelesaikan situasi kecil, bahkan nanti kalau perkara besar untuk bisa kuat tanpa Tuhan gak mungkin. Tanpa Tuhan kita nothing, tapi bersama Tuhan kita menjadi something, sesuatu yang indah. Karena Tuhan adalah sang everything, maha segalanya. Next berikutnya. Ya, untuk menjadi stand strong, kita harus yang pertama itu mengingat janji Tuhan. Percaya sungguh akan janji Tuhan. Ya dan amin. Tadi apa? Ada 3 hal yang dijanjikan di ulangan tadi. Tuhan akan mengelilingi kita. Yang kedua, Tuhan mengawasi kita. Yang ketiga, Tuhan menjaga kita. Bahkan kita dijadikan seperti biji matanya. Artinya Tuhan itu pusatnya ke kita. Jiwa-jiwa umatnya kita itu berharga. Lakukan bagian kita. Karena Tuhan mengawasi kita. Kemudian biarkan hati kita melimpah dengan syukur. Karena orang yang bersyukur itu mengakui pertolongan Tuhan. Orang yang bersyukur itu mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Walaupun kondisi sedang tidak baik. Kalau kondisi baik kemudian memberikan yang terbaik biasa. Semua orang bisa melakukannya. Ya. Wah, tambah gaji, tambah bonus, naik pangkat, ya, atau mungkin keterima di mana pekerjaan yang kita, orang kemudian kita kasih tambahan persembahan gampang. Tetapi bagaimana ketika ada pergumulan dan kita tetap mampu memberikan yang terbaik? Ya jiwa raga kita, ya tenaga kita. Pikiran kita positif, menjadi berkat itu yang tidak mudah. Kita jatuh bangun tetapi Tuhan membuat kita jadi pemenang. Lebih dari pemenang, yuk kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini ya. Ya, hari ini kita agak beda ya. Firmannya ya, sambil nyanyi, sambil dengerin firman. Ya tepuk tangan yuk. Lebih dari pemenang. Karena iblis sudah Tuhan kalahkan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan kita? Yuk tangannya gitu semua. Dari pemenang. Lambaikan tangan. Haleluya. Kibarkanlah pancinya. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitkan gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Oke, silakan duduk ya. Takutnya nanti kalau kita nyanyi terus sampai jam 1 ya. Jadi kita lebih dari pemenang. Iblis dikalahkan oleh kuasa darah Yesus. Kalau ini menjadi keyakinan kita, sekali lagi pergumulan-pergumulan apapun, kita nggak perlu takut. Kita akan menjadi pribadi yang stand strong. Kuat berdiri, kokoh, tak tergoyahkan, unshakable. Amin. Karena Tuhan di pihak kita. Ya, next berikutnya. Ya, Amsal pasal 3 ayat 24, ini penting sekali. Karena berbicara masalah pribadi yang kuat itu enggak cuman iman, tetapi harus beriringan dengan karakter yang baik. Ya, ada orang yang sangat rohani tetapi karakternya enggak bagus.
Seorang ibu selalu mengajak anaknya bangun tidur itu baca firman, nyanyi dulu. Anaknya bilang, "Mama, aku mau kencing dulu." Enggak boleh. Utamakan Tuhan. Nyanyi dulu, baca firman dulu. Anaknya jawab, "Tuhan Yesus pun tahu aku mau pipis." Jadi tetap kasih Kristus itu dikedepankan. Sangat rohani juga enggak baik. Kalau karakternya enggak benar. Terlalu baik tapi enggak pernah ngajak doa, juga kakak benar. Yang terbaik adalah kita mengandalkan Tuhan dan mewujudkan kasih Tuhan itu dalam kehidupan keseharian kita dengan nyata. Amsal pasal 3, 24, baca sama-sama, 1, 2, 3, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati ini kalau mau dijaga juga dibersihkan dong dari hal-hal yang kotor. Pikiran kotor, benci, siapa di sini yang masih ada kebencian? Entah dengan pasangan, keluarga besar, teman, atasan, teman sepersekutuan di gereja. Coba dicek, adakah hati kita kotor karena kita membenci, berzina, berbohong, itu harus dibersihkan. Kalau saya membersihkan kuku saya, ke salon saya pedikur, manikur gampang. Saya mau badan wangi, mandi, sekali, 2, 3 kali wangi ya, bersih. Tapi membersihkan hati. Membersihkan hati butuh campur tangan Tuhan. Tidak bisa kita sendirian. Untuk menjadi orang tua yang bijaksana mengasihi anak, butuh hikmat dari Tuhan. Jangan-jangan anak kita keliru, membangkang di zaman saat ini yang serba sulit karena ada andil kita yang keliru. Mintalah maaf. Anak-anak zaman sekarang jangan merasa juga keminter. Keminter itu terlalu merasa pinter, kemudian menganggap mamanya bodoh, kuno, gaptek. Papanya nggak bisa apa-apa, taunya apa. Anda dididik, dibesarkan dari kecil juga oleh orang tua. Hormati mereka. Karena berkat umur panjang hanya akan diberikan pada anak-anak yang menghormati orang tua. Tidak menyalahkan orang tua, mengasihi orang tua dengan segala kelemahan orang tua yang dimiliki. Anda akan diberkati Tuhan dalam pekerjaan, pelayanan, pasangan, umur panjang, kesehatan ketika menghormati orang tua. Itu prinsip yang sangat penting. Sekali lagi Tuhan melihat hati kita. Apa yang kamu lakukan? Bahkan ketika hati kita sedang gelisah, takut, saat berbeban berat, kita tetap harus stand strong. Jangan tergoyahkan oleh kondisi yang ada. Dalam mendidik anak-anak juga, jangan sampai kita mudah untuk marah, tetapi kasih yang harus dikedepankan, apalagi anak-anak milenial saat ini, yang pandai sekali untuk melakukan banyak hal, tetapi juga untuk membantah, ya. Beda dengan zaman kita dulu, dipanggil nama aja Dewi, aduh, salah saya apa? Saya ngapain ini, apa terlambat datang atau apa? Kenapa Pak? Makan tuh, daripada oh ya, enak kalau disuruh gitu enak gitu ya. Tapi karena anak-anak sekarang, Dewi apa? Ntar dulu. Kita orang tua disuruh mengerti. Jangan termakan emosi. Ada 2 klip yang video yang kedua, kita lihat. Kita mau milih slide yang pertama ini atau yang kedua. Ini klip yang kedua ya, tapi ada 2 bagian. Menarik ini, kita lihat. Yang satu menunjukkan kalau amarah itu jadinya seperti ini. Yuk. Anak memecahkan gelas. Ketakutan, mamanya teriak-teriak. Jina anajijua, fundi wa raha anajijua,
Ya toh? Karena keluarga itu lingkaran pengaruh. Lingkaran pengaruh. Kalau bapak ibu keras kepada anak, anak juga keras sama kakak adik, gak akan rukun. Bayangin nih, kalau suami itu mengasihi istri, mencintai, istri kemudian menghormati, gak nyinyir, gak bawel, melayani suami dengan baik, anak-anak juga akan hidup dengan tenang. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang optimis, melayani Tuhan dengan sukacita, tahu kapasitas dalam dirinya, tahu tanggung jawabnya untuk tidak hanya diem-diem aja. Anak saya yang besar sudah kerja di perusahaan distributor Rahamangun, HRD, ya, suka menerima pekerjaan-pekerjaan baru, menetapkan aturan-aturan. Dia senang di situ karena bosnya baik, mah selalu mengapresiasi apa yang aku buat. Dia kerasan sudah 1 tahun lebih gitu ya, baru karena dulu nggak kerasan. Yang kedua sedang KKN di Sumedang Barat, di Unpad Pajajaran, sekarang sedang KKN. Ya, dulu masuknya tanpa biaya sepeser pun karena jalur prestasi, semua karena Tuhan. Karena kita memberikan cinta, didikan ajaran Tuhan. Kita melakukan apa yang Tuhan katakan, hei bapak-bapak, termasuk kita ibu-ibu, jangan sakiti hati anakmu. Ya, udah tahu anak gak suka diomelin, ya jangan ngomel. Udah suka anak gak mau direndahkan, jangan direndahkan. Gitu aja kakak bisa, gitu aja kakak bisa. Jadinya nanti mikirnya, aku tuh nih bisa apa? Ada klien saya begitu, ketua OSIS, bagus, pelayanan di gereja, tapi dia jadi overthinking. Ternyata kata-kata ayahnya, gitu aja gak bisa, gitu aja kakak bisa. Gimana menjadi pemimpin kamu? Jadi hilang semua kemampuan yang ada. Bu Krisna tadi kacamata saya, lah itu, oh iya. Bu Krisna kunci saya tadi mana motor? Lah tadi kamu taruh mana? Jangan-jangan masih di tas atau nyantel? Oh iya masih nyantel di motor. Bingung, kasihan sekali. Padahal cakep, pinter. Cowok kalau sampai nangis kan saking tertekan hatinya. Gadis juga seorang wanita, benci ke ibunya. Setiap kali makan diomelin. Makan terus, gendut. Siapa yang mau sama kamu? Gak ada yang mau sama kamu. Akhirnya ada yang mau. Beda iman, berandalan, mabukan. Dia nunjukin ke maminya, ada yang mau nih mah. Saya ada yang mau, ada yang nembak nih. Karena sakit hatinya. Mamanya bilang, tapi jangan yang kayak gitu. Enggak peduli, yang penting ada yang mau. Mami bilang gak ada yang mau kan? Ini ada yang mau. Bentuk balas dendam, sakit hati ke ucapan maminya. Orang tua zaman now, sebetulnya zaman dulu juga. Cuman memang budaya ini kan teknologi macam-macam membuat kadang perubahan karakter juga. Hati-hati. Supaya anak-anak kita mentalnya kuat. Kita juga benar-benar kuat dalam menanamkan cinta kasih mendidik anak. Libatkan Tuhan. Ya, supaya kita tetap harus memerankan peran kita dengan benar di generasi yang milenial, generasi Z ini. Untuk anak-anak generasi Z, generasi Alpha udah mulai kan. Oke, next berikutnya. Ya, jadi apakah kita, Anda Bapak Ibu, merupakan orang-orang yang strong, yang kuat atau yang biasa? Coba, kalau orang tua biasa itu ngomongnya gini misalnya, ada masalah, wah piye ya, piye, ini aduh gimana ya, gimana ini, bingung. Tetapi kalau kita orang yang strong, yang kuat, stand strong, akan bicara apa? Saya pasti bisa. Tuhan akan menolong saya. Seperti tadi. Sama halnya ketika orang ngomong, aduh terserah, bingung aku gak mau ngurusan. Kita akan mengatakan, ini mah gampang. Saya akan doa dulu, saya pasti bisa. Saya gak sendirian, Tuhan menolong saya pasti bisa. Karena ada Tuhan, itu namanya kita memperkatakan Tuhan, memperkatakan iman. Sehingga kita akan menjadi pribadi-pribadi di setiap musim kehidupan tadi menjadi kuat dan tenang. Next berikutnya. Jadi
Sekali lagi, menjaga hati penting, itu butuh Tuhan. Mari kita wariskan iman kepada anak-anak kita, supaya nanti ketika kita sudah tidak ada, kita kan gak pernah ngerti usia kita itu ya kalau masih 30 tahun lagi, masih 20 tahun lagi, kalau tinggal beberapa tahun, kita sudah mewariskan iman yang kuat. Ya, seperti Eunike gitu ya, nenek moyang Lois gitu ya. Supaya nanti anak-anak kita ketika ada badai kehidupan, mereka mengandalkan Tuhan. Mereka yakin Tuhan mengelilingi, menjagai dan juga mengawasi. Yakinkah saat ini Bapak Ibu, kalau anak-anak Bapak Ibu tuh bangga dan bersyukur dengan Anda? Coba jadikan itu introspeksi diri. Yakinkah kita anak-anak kita tuh bangga dan bersyukur dengan orang tua? Atau anak-anak juga, mari juga introspeksi diri. Seberapa sering kalian menyalahkan orang tua, padahal kalian ada sampai saat ini karena orang tua yang melahirkan, yang mendoakan, dengan segala keterbatasan mereka tentu. Tidak ada orang tua yang sempurna, tapi setiap kita bisa menjadi orang tua yang lebih baik. Anak-anak juga, tidak ada anak-anak yang sempurna, tetapi Anda nanti juga bakalan punya anak. Hormatilah orang tua sebagai wakil Tuhan dalam dunia ini. Dan sikap-sikap itu menunjukkan sikap hati yang baik, yang bersih, jauh dari mental yang tidak sehat. Mengasihi, menghormati, mensyukuri, berterima kasih, bertindak lembut. Tapi kalau yang mentalnya tidak sehat, nyalain orang lain, menggerutu, bersungut-sungut, ribut, gosip, konflik. Kalau itu yang terjadi, atmosfer surgawi dalam keluarga tidak terjadi. Dalam jemaat ini tidak akan terjadi. Tetapi ketika kita mau mengedepankan kasih Tuhan, kita kuat. Bahkan saling menguatkan satu sama lainnya. Next berikutnya. Orang tua dan anak harus saling cinta. Biar kuat. Jangan bangkitkan amarah di hati anak-anakmu. Anak-anak juga hormatilah orang tuamu. Kasihi dia di dalam Tuhan. Coba klip video yang terakhir. Ini orang tua yang sukanya cuman main game melulu. Sampai istrinya udah sekarat kagak ngerti. Anaknya sudah sampai teriak-teriak. Lihat ya, ini klip yang terakhir. Mamanya udah nyesek gitu, sakit, mau ambil obat. Untung kakaknya mendengar dari atas ya. Segera anak ini menolong mamahnya. Nih, jadi bukan anak-anak aja yang terkena gadget, kecanduan, tapi bapaknya juga nih. Sampai menimbulkan amarah di hati anak-anak. Saking gemesnya, gregetannya. Ini anak-anak generasi alfa kalau marah bisa kayak gini. Orang tua nggak tahu perannya. Oke ya.
harus bertobat. Kalau ada orang tua yang seperti ini, atau di antara kita siapapun yang kemudian melalaikan, melupakan, atau menyepelekan orang-orang terdekat di samping kanan kiri kita, karena kita kecanduan gadget, generasi milenial saat ini atau orang tua gitu ya, supaya kita tetap mengutamakan keluarga sebagai hadiah terindah dari Tuhan, juga keluarga di sini. Tanpa harus kecanduan oleh teknologi. Teknologi baik, tidak bisa disalahkan. Karena dengannya kita pun bisa menjadi semakin luar biasa dalam bekerja cepat, inovatif. Tetapi yang terpenting kita tahu waktunya, pakai hikmat Tuhan. Ada kesepakatan jam berapa, apa yang perlu dilakukan. Ya, sehingga kita akan kuat ketika ada persoalan apapun, juga akan dibantu oleh yang namanya teknologi. Kita nggak bisa menyalahkan itu. Oke, next berikutnya. Ya, cinta kasih. Sekali lagi yang terpenting adalah bagaimana relasi orang tua. Itu menjadi warisan yang indah kepada anak-anaknya. Kalau anak ada laki-laki, wariskan para ayah untuk menunjukkan bagaimana Anda mencintai istri Anda. Kalau Anda perempuan, wariskan bagaimana Anda menghormati suami Anda, ayah anak-anak. Supaya kelak ketika mereka memasuki jenjang itu, mereka pun melakukan hal itu. Dan itu akan membuat kuat ketika ada persoalan yang hadir nanti. Stand strong. Next berikutnya, mungkin kita bisa merefleksikan dalam diri kita. Semua yang sudah kita dengar saat ini dan pulang dengan nanti penuh kebahagiaan, langkah-langkah praktisnya. Yang pertama, sekali lagi yuk kita percayai janji Tuhan. Tadi Tuhan akan senantiasa mengelilingi kita. Yang kedua akan mengawasi kita. Yang ketiga akan menjagai kita. Mengelilingi kita, mengawasi, menjagai di tengah situasi yang tidak enak sekalipun. Padang gurun, ketandusan, auman padang. Kita tetap menjadi biji mata Tuhan. Yang kedua, jangan menyerah. Never give up. Ya. Yang ketiga apa? Pada senang ini ya, duit ini bukan duit receh atau duit gepokan gitu ya, bukan. Jadi kalau udah pada senang dia mata duitan nanti. Duit ini singkatan, akronim. Dari D-nya apa? Doa. U-nya usaha. Tadi kan lakukan yang terbaik, passion kita. Kemudian I-nya iman. Kemudian T-nya taat. Taat itu kita menyerahkan diri untuk dipimpin oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yuk gak usah takut, kita berdiri semua yuk, gak usah kita khawatir, Allah kita Allah El Shaddai. Slide yang terakhir kita nyanyikan lagu ini untuk mengakhiri ibadah kita atau renungan kita di ibadah raya yang kedua ini. Kita punya Allah yang hebat. Apapun pergumulan Bapak Ibu, sakit penyakit apapun. Ku takut Allah menjagaku, tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku, tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, Dia memberkati, Tak usah ku takut. tak usah ku takut, Allah menjagaku, Tak usah ku bimbang. tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku, Tak usah ku susah. tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku, tak
Tuhan memiliki Allah El Shaddai. Allah yang selalu menjagai kami. Allah yang selalu memberkati kami. Dengan segala kuasa-Mu, Engkau akan mengelilingi kami, menjagai kami dan mengawasi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah El Shaddai yang tidak membuat kami cemas, yang tidak membuat kami susah. Kami mau berjalan bersama Tuhan. Di lembah kekelaman sekalipun, kami mau mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk besar cinta-Mu dan besar kuasa-Mu atas kehidupan setiap kami. Dan biarlah kami pulang dengan membawa berkat yang luar biasa. Hamba-Mu selesai berbicara, namun Roh Kudus-Mu yang akan terus menjadi berkat, mematrikan setiap apa yang sudah kami terima untuk sumber kekuatan buat kami jalani di hari-hari minggu-minggu ke depan. Ini doa kami Tuhan, yang kami menaikkan dengan penuh iman, percaya kami di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan dan penebus kami, Yesus Kristus. Amin. El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya membesar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah, El Shaddai. Puji nama Tuhan, terima kasih Bu untuk firman Tuhan yang dibawakan, kami sangat terberkati. Baik, jemaat terkasih, boleh silakan duduk kembali. Saat ini kami persilakan Ibu Dian untuk memberikan pengumuman, kami persilakan. Tes. Shalom semuanya. Baik, saya akan minta waktu 5 menit kurang lebih. Saya akan mengulang kembali pengumuman yang minggu lalu pernah saya ucapkan, diumumkan di gereja ini, yaitu mengenai diakonia kedukaan. Di mana gereja kita, GBWTC Kota Wisata, telah bekerja sama dengan Rumah Duka di Sentra Medika Cibinong. Di mana setiap satu keluarga yang terdiri keluarga inti, suami, istri, dan anak, setiap bulan akan memberikan suatu sumbangan uang dana sebesar 30.000. Adapun itu fasilitas akan didapat apabila salah satu dari keluarga kita meninggal dunia, akan mendapatkan sebuah peti dan juga mobil ambulan dan juga dibersihkan serta ada karangan bunga. Terlebih daripada itu tidak di cover. Oleh sebab itu kami menghimbau untuk Bapak Ibu Saudara, khususnya para pengerja, pengurus dan juga jemaat GBWTC Kota Wisata untuk ikut ambil bagian dalam program ini. Dan bisa ditransfer ke rekeningnya Ibu atas nama Ibu Aileen BCA, yaitu di baik, nanti akan kami tampilkan. Dan juga bisa nanti setelah pulang dari ibadah ini, ada tim kami dari kedukaan menyiapkan suatu tempat, bisa bayar cash secara langsung. Dimulai dari bulan ini dan dilakukan setiap bulan. Dan dana itu seperti dana BPJS tidak bisa diambil karena kita akan subsidi silang. Terima kasih. Apabila Bapak Ibu Saudara kurang jelas, silakan menghubungi kami tim kedukaan melalui kami Ibu Dian, melalui Ibu Nana, melalui Ibu Aileen, melalui Pak Haryanto dan juga melalui Pak Mancu, maaf. Jadi lupa. Oke, demikian pengumuman mengenai kedukaan. Adapun mengenai SPK, kita akan masuki pelajaran kelima. Kami mengundang teman-teman semuanya, khususnya Bapak Ibu yang belum ikut SPK, silakan melanjutkan kembali, tapi karena ini sudah pelajaran kelima, tidak bisa mengikuti susulan ya, nanti akan ikut pelajaran berikutnya. Dimulai jam 1.15 setelah ibadah ini. Dan juga yang ketiga pengumumannya adalah mengenai Alpha Course. Puji Tuhan, haleluya. Kita sudah melaksanakan program Alpha Course yang pertama dan dilakukan pada hari Senin lalu di rumahnya
di tempat ruko tempatnya Bapak Seger dan Ibu Rose, yaitu di Ruko Kompak di nomor di HDI ya Pak ya. Jam 7.30. Nah, di sini bisa Bapak Ibu Saudara untuk mengajak teman-teman yang ke gerejanya tuh on off atau Kristen KTP, atau yang belum begitu mengerti akan kebenaran, atau yang baru masuk atau menerima Tuhan Yesus. Silahkan ajak. Atau mungkin juga Bapak Ibu yang sudah mulai padam apinya, boleh bergabung dengan kami. Karena ini baru berjalan 1 kali. Demikian pengumuman dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Kemudian terima kasih buat pengumumannya. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Siang hari ini Tuhan melalui hambanya memberikan pesan kita yang sangat kuat bahwa dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan. Ulangan 32, 9, 10 berkata bahwa kita semua dikelilingi oleh Tuhan. Amin. Bukan hanya dikelilingi, kita juga diawasi oleh Tuhan. Bahkan kita juga dijaga oleh Tuhan. Amin. Jadi pastikan kita keluar dari tempat ini, apapun yang kita lakukan, dimanapun kita berada. Mungkin teman-teman anak youth di sekolah, di kampus, di pekerjaan. Bapak Ibu sudah berkeluarga, di keluarga kita akan tetap kuat. Karena apa? Karena ada Tuhan yang selalu mengelilingi kita, menjaga kita, dan mengawasi kita. Amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat hambanya siang hari ini, Ibu Pendeta Krisna Dewi Maharti. Sekali lagi Ibu, terima kasih buat pelayanannya. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Ibu, terima kasih buat kehadirannya dan pelayanannya. Tuhan menyertai Ibu dalam pelayanan dan juga keluarganya. Baik, jemaat terkasih, mari kita sama-sama berdiri. Kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita layangkan tangan kita memberkati Ibu Krisna. Bapak terima kasih buat hamba-Mu Tuhan, yang siang hari ini Engkau di tempat ini ya Bapak. Bukan suatu kebetulan Tuhan, tapi rencana yang mudah buat kami semua. Terima kasih karena Engkau menyampaikan isi hati-Mu Tuhan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Memberkati kami semua siang hari ini. Saat ini kami berdoa Tuhan, bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, dalam pelayanannya. Mari Tuhan, tambahkan hikmat daripada-Mu Tuhan. Pewahyuan baru turun selalu buat dia Tuhan. Penyertaan, pemeliharaan, perlindungan-Mu Tuhan. Kuat kuasa-Mu nyata dalam kehidupannya Bapa. Dimanapun Kau utus dia Tuhan, dia boleh menjadi hamba-Mu Tuhan. Yang akan membawa jiwa-jiwa baru, mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Bahkan jiwa-jiwa Tuhan yang semakin mengasihi Engkau dan mengerti rencana kehidupan, rencana-Mu Tuhan dan kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih berkati suami dan anak-anaknya Tuhan dalam kehidupan mereka hari lepas hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan hamba-Mu ini Tuhan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Baik jemaat terkasih, angkatlah kedua tanganmu. Jemaat-jemaat Tuhan yang terkasih, mutiara-mutiara Kristus yang sejati. Tuhan memperlengkapi engkau dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam engkau apa yang berkenan kepadanya oleh kuasa Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati usahamu, Tuhan memberkati studi anak-anakmu. Tuhan memberkati apapun yang kau perbuatnya berhasil. Kiranya kasih yang sempurna dari Allah Bapa, penyertaan pemeliharaan dan perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persetujuan dari Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang diberkati, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Kami persilakan Bapak Ibu mengambil waktu